Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan video pembelajaran selanjutnya. Saya harap teman-teman sehat semua. Sebelum ke pembahasan, buat yang baru gabung, saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rizal Dwi Febrianto dengan NIM 211012180. Kelas 1D mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil bacaan saya dari artikel yang berjudul Pengertian Aksiologi, Aspek, Fungsi, dan Contohnya dari situs dosensosiologi.com. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani, aksios atau nilai, logos atau ilmu, yang dalam teoritis nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai. Dalam arti terluas dari istilah-istilah ini, gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Dalam arti sempit, para aksiolog prihatin dengan apa yang secara intrinsik berharga atau bernilai, atau apa yang diinginkan demi kepentingannya sendiri. Semua masalah aksiologis selalu terkait dengan asumsi ontologis dan epistemologis, sehubungan dengan teori komunikasi manusia. Setiap peneliti membuat keputusan dalam proses teoritis yang mencerminkan posisi aksiologinya. Keputusan aksiologis memandu semua aspek penelitian, termasuk pemilihan topik dan pendekatan yang dilakukan secara terhadap metode penelitian sosial yang dilakukan. Kemudian pengertian aksiologi menurut para ahli. Adapun definisi aksiologi menurut para ahli antara lain Katsoff pada tahun 2004. Pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kemudian Wibisono, makna aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian, dan juga penerapan ilmu. Kemudian Jujon S, arti aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kedua yaitu aspek aksiologi. Aspek aksiologi dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam kehidupan manusia. Aksiologis memunculkan dua cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Etika sosial atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Bidang etika bersama dengan estetika menyangkut masalah nilai dan karenanya terdiri dari cabang filsafat yang disebut aksiolog. Etika berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebijakan dan keburukan. Keadilan dan kejahatan sebagai bidang kajian intelektual, filsafat moral berkaitan dengan bidang psikolog moral, etika deskriptif, dan teori nilai. Tiga bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah metaetika, tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral, dan bagaimana nilai kebenarannya atau jika ada, dapat ditentukan. Kedua, etika normatif, tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Dan yang ketiga yaitu etika terapan, tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu dan wilayah tindakan tertentu. Kemudian aspek yang kedua yaitu estetika. Nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni atau wilayah filsafatnya sendiri yang keluar dari estetika. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional atau kadang-kadang disebut penilaian sistem dan rasa. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika.
mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dengan objek atau lingkungan estetika seperti dalam melihat seni, mendengarkan musik, membacakan puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya. Filsafat seni secara khusus mempelajari bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat mengaruhi suasana hati atau bahkan keyakinan kita. Nah, kemudian fungsi aksiologi. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa aksiologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji masalah nilai terutama dalam estetika dan etika. Filsafat ini memberitahukan tentang kita yang baik dan yang jahat. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filosofis. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk bagi individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk. Semua kehidupan sosial kita sebagian besar bertumpu pada cabang filsafat ini. Nah, yang terakhir yaitu contoh aksiologi. Aksiologi lebih dari sekedar menyatakan apa yang berharga atau tidak berharga. Mereka yang belajar di bidang ini mencoba mengemukakan alasan mengapa sesuatu memiliki nilai atau tidak. Misalnya saja sebagai berikut, yaitu norma hukum. Fungsi norma hukum khususnya jika hukuman mati salah. Mengapa salah? Apakah karena jenis hukuman ini tidak adil? Jika ya, mengapa tidak adil? Jika karena kehidupan manusia memiliki nilai sehingga tidak boleh sengaja diambil oleh manusia lain. Lalu, apa yang dapat menyampaikan nilai tersebut? Apakah masyarakat atau budaya memberikan nilai ini? Atau dengan kata lain, adakah cara untuk membumi, menetapkan prinsip yang tidak dapat diubah yang mendasari alasan tertentu? Klaim nilai kita, ada tidak kesepakatan yang meluas tentang banyak aspek aksiologi, tetapi itu tetap menjadi topik yang menarik dan hidup. Nah, demikianlah pembahasan tentang apa itu aksiologi. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.